Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Isra adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menembus lapisan langit tertinggi sampai kemudian ke tempat yang sudah tidak lagi terjangkau oleh ilmu semua makhluk, baik itu malaikat, manusia ataupun jin. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi hanya dalam semalam. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat silang pendapat tentang terjadinya peristiwa ini. Apakah peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian ataukah sesudahnya? Tetapi menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitabnya yang bernama Tabaqat, peristiwa ini terjadi 18 bulan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad dan ruh. Karena itu, peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perjalanan Isra Mi'raj ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara lengkap di dalam sahihnya. Di antaranya disebutkan bahwa dalam perjalanan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunggang buraq. Buraq itu suatu jenis binatang yang lebih besar sedikit dari keledai, tetapi lebih kecil sedikit dari unta. Di dalamnya disebutkan bahwa binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang. Disebutkan pula di dalamnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Aqsa, lalu beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Jibril kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa segelas khamr dan segelas susu. Tapi kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Setelah itu Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya sampai di suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya tentang kewajiban salat 5 waktu atas kaum muslimin. Keesok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang disaksikannya kepada penduduk Makkah. Akan tetapi oleh kaum musyrik berita ini didustakan dan ditertawakan. Sebagian mereka menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan Baitul Maqdis jika benar Rasulullah telah pergi dan sholat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuk dan gambar Baitul Maqdis, sehingga dengan mudah beliau kemudian menjelaskan secara rinci sebagaimana yang mereka minta. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail. Lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku. Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat. Berita ini oleh sebagian kaum musyrikin disampaikan kepada Abu Bakar dengan harapan dia akan menolaknya. Ternyata Abu Bakar menjawab, jika memang benar Muhammad yang mengatakannya, dia telah berkata benar, dan sungguh aku akan membenarkan lebih daripada itu. Pagi hari dari malam Isra Mi'raj, Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan tata cara salat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya salat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ambil, untuk kita bahas lebih lanjut tentang kejadian-kejadian dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merasakan berbagai macam penyiksaan dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Di antara penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir sampai terjadinya Isra Mi'raj adalah apa yang beliau alami ketika hijrah ke Taif. Ada semacam perasaan yang tidak berdaya sebagai manusia dan betapa perlunya pembelaan. Hal itu terungkap dari doa Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan ketika sampai di kebun milik Uqbah bin Rabi'ah. Dalam munajatnya ini terungkap pula makna pengaduan kepada Allah dan keinginan beliau untuk mendapatkan penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau khawatir jangan-jangan apa yang dialaminya ini karena murkanya Allah kepadanya. Karena itu di antara untayan doanya terucap kalimat, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak aku hiraukan. Kemudian setelah itu datanglah undangan Isra Mi'raj sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyegaran semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga sebagai bukti bahwa apa yang baru saja dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya hijrah ke Taif bukan karena Allah murka atau membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hanya merupakan sunnatullah yang harus berlaku kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirahnya, bahwasanya perjalanan Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam rentang waktu yang hampir bersamaan ini menunjukkan betapa tinggi dan mulia kedudukan Baitul Maqdis di sisi Allah. Hal ini juga merupakan bukti nyata akan adanya hubungan yang sangat erat antara ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran sebelumnya, yakni ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hakikatnya adalah sebuah ikatan agama yang satu yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menurut jumhur ulama, baik itu salaf maupun khalaf, mereka telah sepakat bahwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini dengan ruh dan jasad beliau. Imam Nawawi pernah berkata di dalam Syarhu Muslim, pendapat yang paling benar menurut kebanyakan kaum muslimin, ulama salaf, semua fuqaha, ahlu hadis dan ahlu ilmu tauhid, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diisrakan dengan jasadnya dan ruhnya. Semua nas menunjukkan hal ini dan tidak boleh ditakwilkan dari zahirnya kecuali dengan dalil. Sementara itu Ibnu Hajar di dalam sarahnya terhadap Bukhari, beliau berkata, sesungguhnya Isra Mi'raj terjadi pada suatu malam dalam keadaan sadar dengan jasad dan ruhnya. Pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli ilmu kalam. Semua arti zahir dari hadis-hadis sahih menunjukkan pengertian tersebut tidak boleh dipalingkan dari pengertian lain karena tidak ada sesuatu yang mengusik akal untuk menakwilkannya. Selain daripada itu, di antara dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan dengan jasad dan ruh adalah sikap dari kaum Quraisy. Mereka menentang dengan keras kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bila peristiwa itu hanya melalui mimpi kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya dan para orang-orang yang ada di sekitarnya, niscaya itu tidak akan mengundang keheranan dan pengingkaran yang sedemikian rupa dari mereka. Seandainya peristiwa ini dilakukan hanya dengan ruh, niscaya mereka juga tidak akan bertanya tentang gambaran persisnya bagaimana Baitul Maqdis untuk memastikan kebenaran itu dan menentang Rasulullah SAW. Selanjutnya, mengenai bagaimana mukjizat ini berlangsung dan bagaimana kemudian akal dapat menggambarkannya, maka sesungguhnya mukjizat ini tidak jauh berbeda dari mukjizat alam semesta dan kehidupan ini. Begitu kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirahnya. Alam ini luar biasa. Dan bahwasanya setiap fenomena alam ini mudah untuk dapat digambarkan dan kemudian diterima secara akal manusia. Lalu mengapa mukjizat Isra dan Mi'raj ini tidak dapat diterima pula dengan mudah sebagaimana alam semesta yang begitu mengagumkan, tapi kita terima dengan mudah melalui akal kita? Itulah tadi beberapa hal berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang telah kita bahas secara singkat. Semoga ini menjadi sebuah kemanfaatan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.